Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil bahan ajar saya tentang proses terjadinya hujan, yaitu untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 1 SMP semester 2 dengan standar kompetensi mendeskripsikan proses pembentukan muka bumi. Untuk proses terjadinya hujan, yang pertama itu adalah penguapan atau evaporasi. Jadi evaporasi itu berasal dari energi panas yang dimiliki oleh matahari yang akan membuat air dari sungai, danau ataupun sumber air lainnya itu mengalami proses evaporasi atau penguapan. Proses evaporasi itu adalah proses perubahan air dari yang cair ke gas atau yang disebut dengan penguapan. Selanjutnya yang kedua itu adalah melalui kondensasi. Kondensasi itu adalah pengembunan. Jadi uap air yang tadi dari penguapan itu akan mengalami proses kondensasi atau pengembunan. Proses kondensasi ini terjadi di mana uap air itu berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil. Perubahan wujud uap air ini menjadi es terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah di titik tertentu. Jadi seperti di dataran tinggi ataupun dataran rendah itu nanti akan berbeda. Partikel es ini terbentuk dan akan saling mendekati dan bersatu sama lain sehingga membentuk sebuah awan. Semakin banyak partikel yang bergabung, maka awan juga akan terbentuk semakin tebal dan hitam atau akan menjadi biasa kita sebut adalah awan mendung. Setelah itu untuk proses bergabungnya es atau tetesan air awan itu disebut dengan koalensi. Setelah mengalami kondensasi, selanjutnya akan mengalami proses presipitasi. Presipitasi ini merupakan proses terjadinya hujan yang terakhir, yaitu proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan akan terjadi. Jadi butiran-butiran air yang jatuh dan membasahi permukaan bumi. Untuk awan-awan yang terbentuk itu kemudian tertiup oleh angin dan akan mengalami perpindahan dari ke tempat satu ke tempat yang lainnya. Proses ini disebut dengan adveksi. Adveksi itu proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu garis horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Adveksi ini memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer lautan menuju ke atmosfer daratan. Selanjutnya adalah jenis dan juga bentuk-bentuk hujan. Yang pertama itu ada hujan rintik-rintik, yaitu salah satu butiran hujan yang menjatuhkan air dari langit. Karena hal ini, hujan yang turun tidak terlalu lebat. Untuk diameternya itu ukurannya 1,2 sampai 1,5 mm. Hujan yang terjadi maka berlapisan yang rendah pada permukaan bumi. Yang kedua adalah hujan es. Hujan es ini merupakan salah satu butiran hujan yang turun pada permukaan bumi berbentuk butiran es atau hujan batu yang sering dikenal di setiap wilayah. Sehingga hujan ini seakan-akan membentuk menjadi kristal yang jatuh ke permukaan bumi. Biasanya hujan es ini jarang sekali terjadi karena hal ini diiringi dengan hujan yang sangat lebat dan tidak terlalu lama. Yang selanjutnya adalah hujan asam. Hujan asam ini disebabkan oleh salah satu pencemaran udara dari tempat-tempat industri dan efek rumah kaca, dan juga mengakibatkan endapan awan yang menimbulkan hujan asam. Hal ini akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah dampak dan juga manfaat hujan. Dampak hujan, dampak negatifnya itu hujan yang terlalu besar pada lingkungan akan menyebabkan rusaknya lingkungan sehingga pohon-pohon akan tumbang
dan air sungai akan menguap banjir dan lumpur akan bertebaran di sepanjang jalan. Contohnya itu beberapa hari yang lalu di kota Blitar itu terjadi hujan yang sangat lebat disertai dengan angin yang kencang, itu yang akan mengakibatkan banyak pohon-pohon itu tumbang dan juga berjatuhan ke jalan yang mengakibatkan akses jalan itu ditutup, dan juga untuk rumah warga juga mendapat imbasnya dengan banyak sekali atap-atap rumah yang berterbangan karena disertai dengan angin yang sangat kencang. Selanjutnya, manfaat hujan. Turunnya hujan itu sudah pasti ada manfaatnya bagi petani. Antara lain itu, yang satu, meningkatkan kesuburan pada lahan pertanian. Yang kedua, sumber air bersih akan mudah bagi makhluk hidup. Yang ketiga, dapat membangkitkan sumber listrik air atau PLTA. Selanjutnya, sumber kehidupan bagi peternak perikanan, melestarikan alam dan lingkungan hidup, dan juga menjaga keberlangsungan hutan yang indah. Demikian presentasi bahan ajar dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.